parameter yang kita lihat satu adalah evaluasi dari eksternal, Kementerian PAN, hasilnya sudah A. Sudah A? Iya, belum A+. Nanti kalau A+ prima, jadi masih sedikit lagi. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, jadi mudah-mudahan ya. Sekarang sudah A. Dulu A masih min, sekarang sudah A. Sudah A. Nanti kalau yang prima itu A+, sedikit lagi. Saya melihat sudah banyak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu luar biasa semangatnya. Bangga Macapat. Salam literasi digital. Ya, Mas Larang, ya, Mas tanggal 29 November ditetapkan sebagai Hari Korpri. Boleh dibilang harinya para pegawai negeri sipil di negara kita Indonesia. Ya, betul sekali Mas Ian. 51 tahun sudah usia Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri ini adalah sebuah organisasi yang menaungi para pegawai negeri atau aparatur sipil negara di Indonesia. Dan juga tentu saja di Kabupaten Purbalingga, Mas Ian. Iya, betul sekali Mas Lalang. Dan ASN saat ini di era digital seperti saat ini nih tentu dituntut harus melek teknologi ya, guna meningkatkan kinerja mereka. Dan selain itu, ASN saat ini juga dituntut harus inovatif, Mas Lalang. Betul sekali, Mas Ian. Nah, dari paparan Mas Ian tadi, seperti apa ini pola kerja ASN di Kabupaten Purbalingga untuk melayani masyarakat Kabupaten Purbalingga ini? Iya, lebih lanjutnya di podcast Bangga Macapat kali ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau Ibu Sekretaris Daerah Purbalingga. Ya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini Mas Ian. Kita sambut Ibu Herni Sulasti SH MH Sefra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi kami di Dinkominfo Purbalingga dengan kehadiran Ibu di podcast Bangga Macapat kali ini. Matur suwun sangat Bu. Sami-sami, saya juga suatu kehormatan dong datang di podcast yang bagus ini. Baru dan bagus ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Iya, amin. Ini Bu, sebelum kita masuk ke materi ini Bu, kita pengen tahu ini Bu, menggali dari latar belakang karir dari Ibu ini sebelum jadi sekda di Purbalingga ini Bu. Seperti apa Bu? Panjang ya, kalau bicara karir saya kira saya ini diawali dari honorer Mas. Saya pernah honorer ya. Kayak saya Mas. Iya. Jadi buat honorer tetap semangat ya. Saya pernah honorer tahun 93 di Kabupaten Cilacap. Cilacap. Iya, selama kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian saya ikut seleksi CPNS. Penempatan di Kabupaten Banyumas, provinsi. Pada saat itu saya masih ikutnya provinsi penempatan. Kemudian penempatan di Kabupaten Banyumas. Karir saya pertama ini ada di bagian pemerintahan. Kemudian di bagian pemerintahan saya sampai di jabatan Kasubag waktu itu masih eselon 5 ya. Eselon 5 ya. Eselon 5 itu tahun 95 ya. 95 saya 98 CPNS saya 95, 98 saya sudah diberi amanah jadi kepala subbagian ya. Terus kemudian dari itu saya tahun 2003 saya mutasi ke bagian hukum. Ya karena basic saya ini sarjana hukum ya, sarjana hukum sehingga mungkin pimpinan melihat saya lebih tepat tidak di bagian pemerintahan tapi di bagian hukum, dan saya di sana dua kasubag. Jadi muter di bagian hukum itu ada 3 kasubag, saya di situ 2 saya duduki, muter ini kan. Terus kemudian setelah itu saya promosi dari eselon 4A itu kan sudah eselon 4, kemudian saya promosi di dinas pendidikan, ya jadi kabid ketenagaan lah kalau waktu itu namanya ya. Kemudian saya basic lagi kembali lagi ke home base saya, jadi kapak hukum. Karena basicnya basic saya sarjana hukum ya. Saya balik lagi jadi kapak hukum. Kemudian saya di situ tahun 2008. Jadi saya jadi eselon 3B-nya kabid itu tidak sampai 2 tahun. Waktu itu belum ada ketentuan minimal 2 tahun pada saat itu. Jadi begitu saya sudah mutasi ada ketentuan surat edaran itu harus 2 tahun dulu baru bisa naik promosi gitu. Jadi saya belum terkenal, kemudian saya jadi kapak hukum. Kapak hukum lama, saya mereknya kalau saya di Banyumas ini ya, saya di pemerintah Banyumas nih sebelum di Purbalingga, merek saya itu lebih ke
kalau Bu Herni itu bagian hukum. Itu sudah melekat gitu. Iya, jadi kalau saya lihat itu teman-teman nyimpen nomor saya namanya masih Herni Hukum. Sampai hari ini saya lihat Herni Hukum. Teman-teman masih tidak pernah mengganti. Kemudian dari bagian hukum itu saya mutasi. Tahun 2014 saya mutasi ke bagian organisasi. Sebentar di sana. 1 tahun lebih saya kena remedi. Masuk lagi di bagian hukum. Nggak tahu nih. Saya terlalu melekat di nama hukumnya ya. Terus kemudian saya di bagian hukum. Nah di situ saya 2015 ya. Terus saya ikut seleksi terbuka untuk CPT. Jabatan pertama yang saya ikuti itu adalah staf ahli bupati bidang hukum. Bidang hukum. Karena memang basic saya di situ ya. Basic saya bidang hukum. Jadi saya ikut seleksi terbuka. Kemudian saya dari 13 peserta, 11 peserta mohon maaf, saya di situ terpilih masuk 3 besar dan kemudian dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian. Saya jadi CPT staf ahli bupati bidang hukum, tapi masih merangkap kabak hukum. Saya nggak lepas, kabak hukumnya belum ada pengganti. Jadi saya masih berkutat soal itu, staf ahli bupati bidang hukum merangkap kabak hukum sampai kemudian ada kabak hukumnya isi, dan saya jadi staf ahli bidang hukum tidak ada 1 tahun ya. Pada saat itu belum ada ketentuan mutasi juga. Saya mutasi ke dinas perizinan. Dinas perizinan saya tidak sampai 2 tahun juga. Saya mutasi ke inspektorat jadi inspektur. Terus kemudian dari inspektur ada seleksi terbuka CPT Sekda di Kabupaten Purbalingga. Nah, itulah saya memasuki babak baru. Bergabung setelah itu melalui seleksi panjang tentunya ya sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir tahapannya itu ada seleksi administrasi, kemudian ada assessment gitu kan, kemudian ada paparan, ada uji dari Pansel, ada ujian dari Pak Gubernur. Ya akhirnya ternyata pengumuman itu adalah saya yang dipilih. Dari 3 besar itu dipilih saya. Best of the best ya. Mudah-mudahan, saya tidak tahu tapi faktanya SK-nya adalah saya alhamdulillah dan itu per 15 September saya bergabung dengan teman-teman semua di sini. 15 September 1 tahun lebih ya saya di sini. Alhamdulillah. Ya Ibu nih, ada yang menarik nih Bu, gelar Sefra ini Bu. Sepertinya satu-satunya pejabat di Kabupaten Purbalingga. Enggak, udah banyak. Kalau di Purbalingga ini di inspektorat ada nih ya. Jadi Sefra ini Certified Forensic Auditor. Jadi ini gelar ini gelar profesi yang saya dapatkan pada saat saya jadi inspektur. Jadi kalau inspektur itu kompetensinya harus banyak ya. Jadi untuk ini adalah spesialis untuk penghitungan kerugian negara, gitu ya, menghitung kayak gitu. Jadi ini adalah audit investigasi. Jadi kalau misalnya ada dugaan penyelewengan, audit investigasi yaitu yang sebetulnya sangat kompeten untuk melakukan pemeriksaan dan ini boleh jadi saksi ahli di persidangan. Kayak detektif ya Bu? Ya? Kayak detektif. Detektif cilik ya. Iya. Seperti itu kita langsung masuk ke materi ini Bu. Ini kita bahas tentang ASN, kinerja dan sebagainya, tentang Korpri dan sebagainya. Ini Bu Sekda. Ini Bu Sekda kan selaku pembina tertinggi ASN di Kabupaten Purbalingga. Ini Ibu melihatnya seperti apa Bu? ASN kita di Kabupaten Purbalingga seperti apa Bu? Kinerja dan sebagainya. Kalau saya lihat ya, 1 tahun di sini saya lihat luar biasa bagusnya ya. Artinya saya melihat seluruh OPD ini bergerak bersama ya, seperti arahan Bu Bupati kan Hulupis Unggul Baris gitu ya. Kita satukan barisan untuk mencapai visi misi dan itu saya lihat sudah dilaksanakan ya. Jadi capaian itu kelihatan dari capaian prestasi kerja, kemudian sasaran kerja pegawai, semua itu terrealisir saya kira dan juga kemudian indikatornya itu adalah capaian penilaian yang dilakukan eksternal itu angkanya terus naik Purbalingga luar biasa. Iya itu. Berbicara tentang kedisiplinan Ibu, Ibu melihatnya seperti apa nih kedisiplinan para ASN? Kalau disiplin itu dari saya datang saya lihat Purbalingga sangat bagus. Jadi kalau saya lihat ya
saya lihat begitu saya datang di sini, kedisiplinan Purbalingga itu sudah sangat bagus ya. Saya melihat dari disiplin, pertama saya lihat penggunaan pakaian dinas. Ya, terus kemudian kalau kehadiran, apalagi sekarang ya sudah ada Santika yang teman-teman dari sini kan, Kominfo luar biasa ya. Jadi itu salah satu parameternya. Tapi sebelum ada itu pun saya melihat sudah bagus ya kedisiplinan itu, karena kita semua tahu kan ASN ini banyak hal yang harus kita taati. Ya, kewajiban untuk disiplin mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu saya lihat bagus. Dan juga saya lihat di sini, saya selaku sekda itu jarang sekali menyidangkan penjatuhan hukuman. Itu tanda kalau ASN di Purbalingga itu sudah luar biasa. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangannya sudah bagus. Luar biasa sekali. Oke, kalau dalam hal melayani masyarakat ini Bu, ini udah baik atau belum Bu? Kalau melayani masyarakat baik ya, ukurannya ini kan ada evaluasi ya. Jadi unit pelayanan publik terbesar nih, wajah pelayanan publik pasti akan dilihat dari unit-unit OPD yang pelayanan publiknya besar. Seperti apa? Misalnya kependudukan, terus kemudian di dinas perizinan, rumah sakit. Parameter yang kita lihat satu adalah evaluasi dari eksternal, Kementerian PAN, hasilnya sudah A. Iya, belum A+. Nanti kalau A+ prima, jadi masih sedikit lagi. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, jadi mudah-mudahan ya. Sekarang sudah A. Dulu A masih min, sekarang sudah A. Sudah A. Nanti kalau yang prima itu A+, sedikit lagi. Saya melihat sudah banyak, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu luar biasa semangatnya. Saya melihat semangatnya teman-teman di unit pelayanan publik yang besar gitu ya. Besar pelayanannya maksud saya. Ini luar biasa bagus banget. Sisi mana yang harus kita perbaiki untuk jadi A+ ini Bu? Ya, itu adalah yang pertama inovasi. Jadi nanti dari angka A ke A+ itu harus yang banyak dilihat itu nanti inovasinya apa? Inovasi untuk memudahkan pelayanan. Itu. Jadi inovasi-inovasi itu nanti yang harus terus ditingkatkan. Kemudian juga sedikit sarpras lah. Sarpras kita karena di dalam pelayanan publik itu ada indikatornya. Indikatornya itu juga termasuk di dalamnya sarpras. Tapi itu bukan halangan. Itu juga hanya sedikit lah. Seperti misalnya yang namanya unit pelayanan publik itu harus ada tempat khusus untuk difabel. Masuk itu juga harus yang ramah orang-orang berkebutuhan khusus. Toilet itu yang butuh anggaran kan. Kalau yang di dalam yang soft gitu ya, software itu kan tidak terlalu. Tapi kalau yang sarpras ini memang bertahap. Iya, Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, dan kita masih akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu Sekda Purbalingga. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Bangga Macapat. Salam literasi digital. Iya, kita masih bersama dengan Ibu Sekda Purbalingga, Ibu Herni Sulasti, dan kita masih akan berbincang-bincang tentang kinerja ASN dan juga terkait dengan Korpri. Ya, betul sekali. Nah, Ibu, kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Ketika kita berbicara tentang layanan tadi ya Ibu ya, terlebih di masa sekarang pasti tidak lepas dari yang namanya inovasi tadi yang sudah sebutkan. Inovasi seperti apa yang diharapkan Ibu untuk menunjang layanan yang prima bagi masyarakat Purbalingga, Bu? Oke, jadi inovasi yang itu diharapkan ya. Itu dari inovasi yang kemudian memberikan kemudahan pada masyarakat. Jadi masyarakat pada saat mengurus layanan gitu ya, apapun itu layanannya itu adalah lebih mudah, gitu kan, lebih cepat, lebih murah. Betul. Itu indikator sebuah inovasi. Inovasi itu bermanfaat. Ya kalau itu, apakah dengan inovasi itu menjadi lebih mudah? Jangan sampai inovasi malah menyulitkan. Malah lebih mahal gitu kan. Nah ini nggak boleh. Jadi ukuran inovasi itu. Jadi harus lebih murah, lebih memudahkan. Gitu, mudah diakses ya. Jadi ketika misalkan yang ada di daerah atas sana gitu, Karangjambu misalkan mau bikin kakak gitu atau harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti malah jangan sampai terus kemudian orang tidak bisa malah terus pakai biaya tinggi dengan harus jasa pihak ketiga. Ini malah tambah biaya. Jasa pihak ketiga apapun namanya gitu ya. Ini nanti berbiaya buat masyarakat. Memang
yang disetor, yang di retribusi seperti itu misalnya tidak ada, tetapi bahwa kalau kita inovasinya tidak tepat malah membuat orang tidak bisa. Kemudian saya harus rekrut orang, hire orang, itu kan malah berbiaya dong, Mas. Itu enggak tercapai dong inovasi. Evaluasinya seperti apa, Bu? Inovasi kita harus selalu kita evaluasi. Jadi dalam waktu 1 tahun kita akan cek ini dipakai enggak, dipakai enggak, kemudian manfaatnya ada enggak, dan itu harus selalu ada survei kepuasan. Jadi semua unit kerja ini selalu melakukan survei kepuasan, terutama yang unit pelayanan publik itu selalu, dan itu saya minta sekarang evaluasinya tidak dalam setahun 2 kali, tetapi saya minta setiap hari. Jadi masyarakat ini kalau menggunakan layanan harus setelah itu input langsung. Iya, apa yang dia rasakan hari itu dengan pelayanan kita. Nah, saya minta teman-teman OPD sekarang, dan ini juga alhamdulillah sudah mulai dilakukan, hari itu harus dibuka. Apa sih hari ini keluarnya? Adakah misalnya hari itu customer service-nya judes? Iya, di meja berapa gitu kan? Harus langsung ditindaklanjuti. Jadi ya ini saya juga sedikit berbagi dulu pengalaman saya pada saat saya jadi kepala dinas perizinan. Gitu. Iya. Oke, Bu. Ini kan kemarin kita di Purbalingga baru saja melakukan upacara peringatan ke-51 Korpri ini. Ini tantangannya apa sih, Bu, dalam melayani masyarakat ini? Korpri ya. Korpri ini sebenarnya kan wadahnya kita semua ya. ASN bahkan sekarang kemarin di sambutannya Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional itu sedang bertransformasi. Jadi nanti Korpri itu tidak hanya untuk yang PNS, tapi ASN, P3K itu P3K dan kemudian PNS masuk semua jadi anggota Korpri. Ini jadi nanti satu-satunya wadah buat kita ya. Oleh karena itu apa sih tantangannya kan gitu. Kalau kemarin Ketua Umum sudah mengakui di dalam sambutannya kemarin sudah ditegaskan bahwa kemarin pada saat kita diuji dengan pandemi COVID gitu ya, kita bersinergi dengan seluruh komponen dan salah satu komponen itu adalah Korpri, di mana kemudian kita sudah bisa melahirkan bahkan banyak inovasi karena COVID kemarin membuat kita banyak ide yang kemudian sekarang teman-teman terutama di Kominfo yang banyak kemudian membantu kita untuk melaksanakan ide-ide bagaimana nih kita nggak boleh bertemu, nggak boleh berkumpul, tapi semua pekerjaan juga harus jalan. Pelayanan harus jalan dan selesai. Nah, oleh karena itu kemudian kemarin banyak sekali inovasi yang sudah kita lakukan. Kemudian ada luring, daring, hybrid. Itu kan kemudian muncul itu kan. Itu kemarin sudah dilakukan. Nah, sekarang gimana? Sekarang tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bekerja di keterbatasan anggaran. Nanti kita bahas itu juga. Tapi bahwa setelah kemarin kita terkena COVID, kemudian efeknya apa? Jadi yang terkena efek itu tidak hanya masyarakat umum ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat semua juga terkena. Jadi tantangan kedua kita nanti adalah bagaimana kita bekerja maksimal dalam kondisi tantangan anggaran yang kemampuan keuangan yang sangat terbatas. Sehingga kemudian sekarang ini kita harus banyak berpikir untuk itu, mencari solusi. Nah, oleh karena itu tantangannya sekarang ini ke depan bagaimana? Ya ke depan kita harus dapat mewujudkan pelayanan prima dong di Kabupaten Purbalingga yang saya yakin insya Allah itu bisa kita capai pada tahun 2023. Ya, luar biasa sekali. Untuk memotivasi nih Bu, apakah sudah ada langkah untuk memotivasi setiap OPD dengan keterbatasan anggaran karena pandemi kemarin agar tetap melakukan pelayanan prima dengan inovasi-inovasi yang sudah ada? Iya, pastinya ya. Semua orang bertanya tentang itu. Betul. Kan nggak ada lah namanya semua kegiatan itu harus berbasis anggaran kan. Ini pasti. Kemudian tadi saya juga sudah sampaikan bahwa tahun ini tantangan kita adalah anggaran yang terbatas. Pertanyaan nih dari mas-mas ini adalah bagaimana saya sebagai pejabat yang berwenang gitu kan, yang tadi pembina tertinggi tadi kalimatnya gitu ya. Kalau dalam bahasa yuridisnya itu PJB, pejabat yang berwenang. Nah, itu apa yang harus saya lakukan? Tentunya saya harus memotivasi. Pertama adalah memberikan penjelasan yang senyata-nyatanya nih kepada seluruh teman-teman. Anggaran kita sekarang adalah lebih banyak kepada anggaran kepada masyarakat. Sehingga saya mohon maaf sekali lagi dalam forum ini tentunya kepada OPD, anggaran kita memang kemudian minimalis gitu ya. Tapi minimalis ini saya ingin hasilnya tetap maksimal. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh teman-teman OPD sebenarnya. Tetap. Jadi apa ukuran prioritasnya adalah
indikatornya apa yang sudah ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi itu dulu prioritasnya. Jadi saya yakin teman-teman semua memahami karena apa? Proses penganggaran ini adalah pelibatan dari semua unsur ya. Jadi tidak teman-teman tidak mungkin kaget dong, kok anggaran saya segini, karena itu prosesnya sudah berapa anggaran kita. Kita udah tahu, kemudian kebutuhan prioritas kita apa, kebijakan kita apa, sehingga OPD ketemu berapa. Nah inilah yang saya kira teman-teman semua harus tetap semangat dan tidak ada alasan untuk tidak semangat. Karena apa? Itu adalah kegiatan ya yang berkaitan langsung dengan kita, insya Allah berkaitan misalnya dengan tunjangan kinerja, gaji, itu kalau di dalam APBD itu adalah belanja yang wajib yang harus diprioritaskan. Itu seperti itu. Nanti tetap optimis ya Bu ya. Optimis untuk ke depan sekali. Anggaran akan lebih baik lagi seperti Insya Allah seperti itu. Dan kita bagaimana strateginya adalah kita genjot. Yang pertama adalah PAD kita genjot nanti. Semua OPD penghasil PAD selalu kita berkumpul bagaimana caranya, solusi bahwa PAD kita nanti harus naik. Naiknya tidak, berbagai upaya, tetapi bahwa yang kita jaga juga marwahnya adalah jangan sampai kita naikkan PAD hanya dengan menaikkan tarif. Ini juga kita hindarkan. Jadi kita menggali potensi-potensi yang mungkin belum maksimal. Jadi strategi kita bukan dengan kalau cuma mau naik PAD dengan naik tarif, itu sesuatu yang menurut saya tidak ada tantangan. Baik. Oke. Bu, ini tadi keterbatasan dan apa kan pasti ada dinamika di dalamnya. Nah ini masyarakat kan menyoroti Bu, zaman sekarang apalagi nggak ada batas kayaknya Ibu. Ini menanggapi kritik-kritik dari masyarakat ini seperti apa Bu? Jadi kritik masukan itu adalah sesuatu yang wajib. Karena untuk apa? Check and balance gitu kan. Kalau tidak ada itu kita nggak tahu dong kita sudah bagus atau belum. Ada banyak cara untuk mengetahui kinerja kita. Tadi sudah saya sampaikan ada survei kepuasan, gitu kan. Dan ini salah satunya adalah peran serta masyarakat itu kan juga diatur di dalam undang-undang peran serta masyarakat. Jadi kritik masukan itu justru kita tunggu. Dan di Purbalingga sudah ada namanya Maturbub. Itu adalah jalan masyarakat kalau memberi masukan. Karena apa? Memberi masukan itu harus yang konstruktif dan jalannya adalah jalan yang benar. Dan ini saya lihat di Kabupaten Purbalingga juga sudah. Jadi aplikasi Maturbub itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan apa aspirasinya, apa sarannya, apa keluhannya, masukan apa yang akan disampaikan kepada pemerintah. Itu sangat bagus dan pemerintah sangat mengharapkan itu. Jadi kita sudah tidak ada lagi, tidak zaman lagi yang pemerintah anti kritik. Cuma satu pesan saya harus disampaikan dengan cara yang benar. Konstruktif. Poinnya harus secara konstruktif dan baik. Nah, seperti itu, Menarik sekali perbincangan kita. Sangat menarik. Ya, Masya Allah. Dan setelah kita akan masih kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita yang hebat, Ibu Sekda Purbalingga. Tapi kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Bangga Macepat. Salam literasi digital. Ya, kita masih akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa ini, Ibu Sekda. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya, ini Bu Sekda, mungkin di segmen terakhir ini mungkin ada himbauan Bu untuk ASN di Purbalingga untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat ini. Oke, banyak ya sebenarnya yang selalu dan ingin saya sampaikan ya. Selalu artinya saya sudah masuk ke OPD untuk memompa, mengingatkan mereka untuk melakukan apa. Jadi pada prinsipnya kayak gini, kita tuh jadi ASN gitu ya, jadi pegawai negeri sipil, P3K maupun apapun lah yang mengabdi kepada pemerintah itu satu kata kuncinya, bekerja itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nih, ini nih pakai hati ya. Jadi artinya kita harus selalu evaluasi apakah yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Jangan hanya berorientasi yang penting sudah saya laksanakan. Atau biasa ngomong, saya sudah menggugurkan kewajiban. Ini aja simpel ya. Bekerja yang simpel menurut saya itu. Jadi kalau kita melakukan, manfaatnya apa? Apakah ada manfaat yang dirasakan oleh orang lain? Ini satu. Yang kedua, ini kita nih ASN, semua pegawai nih, kita harus selalu meningkatkan soliditas dan solidaritas. Jaga kekompakan. Tugas kita nih untuk selalu tidak bertengkar. Menjaga persatuan dan kesatuan.
ini tugasnya. Jadi perbedaan itu pasti selalu ada dong. Kita aja satu rumah bisa satu tempat tinggal perut itu kan ada perbedaan, apalagi kita nih berbagai elemen, berbagai latar belakang, itu perbedaan itu ada, itu harus disampaikan tadi sama. Jadi secara prosedural. Jadi oleh karena itu jaga kekompakan. Kalau ada perbedaan, ayolah kita selesaikan secara internal, sampaikan secara internal. Nah, yang selanjutnya ini penting lagi, jangan pernah berhenti berinovasi. Betul, paling penting ya. Itu penting sekali. Kalau kita hanya bekerja rutinitas, nggak diinovasi, waduh, masyarakat tidak akan terlayani dengan baik, karena kita sekarang harus tahu betul sih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita harus menangkap. Jadi bukan masyarakat yang harus menyesuaikan dengan kita, tapi kita harus tahu betul nih kebutuhannya masyarakat apa sih sebenarnya. Saya cuma pengen dilayani dengan cepat kan seperti itu. Terus tarif yang jelas kan kayak gitu. Masyarakat bukan tidak mau bayar tarif yang sudah ditentukan loh di dalam peraturan daerah, tetapi bahwa tarif itu yang jelas. Kemudian juga ada kejelasan berapa hari sebetulnya kan kayak gitu. Hanya itulah, makanya tantangan-tantangan itu terus ditangkap oleh kita sebagai bentuk keluarannya adalah inovasi. Itulah 3 hal penting saya kira yang harus dilakukan oleh ASN kita supaya apa? Kita bisa bersama-sama dengan pimpinan mewujudkan visi misinya Purbalingga. Seperti itu, hanya simple aja. Jadi kalau semua sudah melakukan 3 hal tadi, saya kira Purbalingga akan semakin cepat melesat, semakin cepat melesat. Sekarang aja saya lihat 1 tahun terakhir sudah banyak sekali progres yang kita capai. Gitu. Kreatif, inovatif, dan sinergi seperti itu ya Bu ya. Betul, sinergi, tidak boleh ditinggalkan itu sinergi. Betul sekali. Baik Bu, untuk close statement di hari ini, harapannya dari Ibu apa nih di hari jadi Korpri yang ke-51 tahun ini, dan untuk ASN di Kabupaten Purbalingga? Ya, terima kasih ya untuk semua rekan-rekan anggota Korpri di Kabupaten Purbalingga. Tentunya selamat hari ulang tahun yang ke-51 Korpri Kabupaten Purbalingga. Usia kita sudah sangat matang ya, 51 itu sudah setengah abad ya. Kalau kita bicara kinerja purna tugas di usia 58 dan 60 itu sudah hampir. Ya, oleh karena itu mari bersama-sama di usia kita yang sudah matang ini kita harus tetap meningkatkan kinerja kita. Ya, yang tadi saya sampaikan, ayo kita tingkatkan kinerja kita. Kita harus selalu kompak, terus kemudian kita banyak inovasinya. Ini kata kuncinya, sehingga saya kira di usia kita yang 51 kita Korpri harus semakin bermanfaat untuk anggota maupun untuk masyarakat. Iya. Siap. Inovasi. Betul sekali. Dan alhamdulillah perbincangan di hari ini begitu luar biasa, sangat menarik, dan nampaknya durasi setengah jam kurang ya Bu. Kurang nih. Apa udah? Ya, insya Allah lain kali kita akan sambung ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Sekda bisa kembali meluangkan waktu untuk datang di podcast Bangga Macapat, dan semoga selalu diberikan kesehatan, semangat untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Purbalingga ini. Amin. Jangan lupa insya Allah podcast Bangga Macapat juga akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan hebat lainnya. Ikuti terus podcast Bangga Macapat. Akhirnya saya Ian, saya Lalang. kita pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital.